Ya, mulai 2013. Silakan lanjut. Nah, silakan. Halo, Saya dulu. halo, selamat malam Bu Tia. Selamat malam Bu Lasmini. Bagaimana kabarnya Bu Tia? Makin cantik aja Bu Tia ini ya. Walah Ibu sama Bu, Ibu Lasmini juga terlihat tambah cerah ini. Baik Bu Tia. Gimana Bu Tia? Kegiatan MPLS di sekolah Bu Tia? Pasti seru ya Bu. Kan banyak siswa baru tahun ajaran ini. Iya Bu, seru. Apalagi murid-murid saya tahun ini kan cukup banyak. Dan anak-anaknya juga mandiri, berani. Tidak ada yang datang ke sekolah tuh takut atau menangis. Semua mau mengikuti kegiatan dengan bahagia dan bersemangat. Jadi semuanya aktif ikut kegiatan yang sudah ada kami rencanakan di sekolahan. Hmm. Bu Tia, kemarin ada mencari saya ya? Iya Bu, saya ada japri Ibu karena ada yang mau saya omongin sama Ibu. Mau membicarakan apa tuh Bu Tia? Tumben-tumben, sepertinya serius sekali. Kira-kira mau ngobrolin apa Bu Tia? Nah, begini Bu, saya tuh lagi galau. Saya kan harus mempersiapkan satu ruangan kelas baru karena murid saya tahun ajaran baru ini lumayan banyak Bu daripada tahun sebelumnya. Kalau tahun kemarin kan itu kelas A-nya satu kelas, kelas B-nya satu kelas, tapi tahun ini kelas A-nya itu dua kelas. Jadinya kami harus membuka kelas baru lagi, mempersiapkan kelas baru lagi karena kelas A-nya menjadi dua kelas. Begitu Bu Tia ya, luar biasa. Jadi tahun ini kesibukan Bu Tia bertambah dong ya, karena harus mempersiapkan kelas baru yang nantinya akan dipakai siswa baru tahun ini ya Bu ya. Iya Bu, saya tuh bingung bagaimana mempersiapkan ruangan kelas baru itu agar dapat nyaman dan menarik bagi murid. Karena kan ruangan kelas yang mau kami pergunakan ini masih kosong, belum ada hiasan apa-apa karena memang ruangan kelas ini belum pernah digunakan sebelumnya sebagai tempat untuk belajar anak-anak. Baiklah Bu Tia, karena waktu kita terbatas ini Bu lah. Kira-kira apa nih yang mau Bu Tia harapkan dari pertemuan kita kali ini? Saya tuh ingin dapat masukan dari Ibu. Apa yang harus saya lakukan agar ruangan kelas saya itu menjadi nyaman, menjadi menarik bagi murid-murid saya. Baik Bu Tia, jadi seperti itu. Jadi Bu Tia ini ingin mendapatkan masukan ya, bagaimana menciptakan ruang kelas yang nyaman dan menarik bagi murid Bu Tia. Kemudian ini Bu ya, menurut Bu Tia nih, kenapa sih Bu Tia itu harus mempersiapkan lingkungan yang nyaman dan menarik bagi murid-murid Bu Tia di sekolah? Kalau menurut saya itu Bu, lingkungan kelas, lingkungan belajar yang nyaman dan menarik itu akan memunculkan minat dan motivasi untuk anak-anak agar bersemangat datang ke sekolah. Apalagi kan saya ini mengajar di TK tuh. Anak-anak itu tampilan kelas itu sangat penting karena bisa menarik minat anak supaya bersemangat datang ke sekolah. Baiklah, kemudian menurut Bu Tia nih lah, ruangan yang nyaman dan menarik itu seperti apa sih Bu Tia? Kalau menurut saya tuh Bu, ruangan kelas TK itu identik dengan suasana yang ramai, penuh dengan warna, gambar-gambar, berbagai bentuk, bahkan penuh dengan
hiasan-hiasan karya anak-anak yang dipajang di papan atau di dinding kelas. Hiasan-hiasan itu tidak hanya menarik bagi murid, tetapi juga memiliki nilai edukasi atau memberikan makna berarti bagi murid itu, murid saya. Hmm, iya, menarik sekali Bu Tia ya, pembicaraan kita malam ini. Kemudian menurut Bu Tia ini ya, ruangan kelas yang nyaman dan menyenangkan itu ramai dengan warna, kemudian dilengkapi dengan berbagai macam bentuk serta gambar, bahkan penuh dengan hasil karya anak yang dipajang di papan atau dinding kelas sekolah Ibu. Sekarang, kalau bisa Ibu Tia menggambarkan kondisi ruangan kelas tersebut, Bu, yang baru akan dipakai ini berada di level berapa, Bu? Antara level 1 sampai 10? Kalau untuk ruangan kelas saat ini karena masih kosong, belum pernah dipergunakan, jadi belum ada apa-apanya ya. Jadi menurut saya itu berada di level 4, Bu. Berada di level 4, Bu Tia ya. Kemudian nih Bu Tia, ngomong-ngomong ya, melihat kondisi ruangan tersebut, Bu Tia ingin menaikkannya ke level berapa, Bu Tia? Ya paling tidak berada di level 8 saja deh Bu ya, agar murid-murid saya itu bisa merasa nyaman dan bersemangat belajar di sekolah. Baiklah Bu Tia ya. Jadi Bu Tia ingin menaikkan dari level 4 ke level 8 Bu lah, untuk Iya bisa Bu. mewujudkan ruangan kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai kemauan dari Ibu Tia ini. Baiklah Bu Tia Betul. lah, sekarang kira-kira apa sih yang bisa Ibu Tia lakukan untuk menciptakan kondisi kelas yang nyaman dan menarik tersebut, agar murid-murid Bu Tia itu lebih bersemangat untuk belajar di kelas. Jadi mereka tuh tidak merasa bosan, tidak merasa boring. Itu kira-kira apa yang bisa Ibu Tia lakukan? Sepertinya saya harus mencari atau melihat-lihat referensi dari YouTube atau sumber-sumber lainnya, bagaimana cara membuat hiasan kelas yang menarik dan memiliki nilai edukasi bagi murid. Saya juga nantinya bisa memulai mendekor kelas, mulai dari pemenataan kursi meja, mencari gambar-gambar yang akan nanti di-print dan ditempel di dinding, membuat hiasan-hiasan dari kertas origami, kertas-kertas yang berwarna itu, karena kan anak-anak TK suka dengan yang berwarna-warni. Jadi dengan dekorasi yang ramai, penuh warna, saya tuh berharap akan dapat menarik minat, memberikan semangat, antusias kepada murid-murid saya agar dapat mengikuti kegiatan belajar di dalam kelas dengan baik, dengan bahagia. Dengan bahagia tentunya Bu lah. Iya, Ide bagus sekali itu Bu Tia lah, luar biasa. Itu bisa dicoba Bu. Kan sekarang tuh Bu lah banyak sekali referensi di YouTube Bu lah. Bagaimana cara melipat kertas origami, cara membuat hiasan dari barang bekas yang mungkin bisa Bu Tia jadikan referensi. Nah, untuk menciptakan hiasan-hiasan di dinding yang bisa Ibu Tia manfaatkan untuk ditempel di kelas. Kemudian untuk referensi lainnya mungkin Bu Tia bisa melihat dari pengalaman bertanya dengan pengalaman guru-guru sebelumnya Bu lah, bagaimana cara membuat hiasan misalnya dari barang bekas seperti itu. Kemudian Bu Tia, ini dalam menerapkan pemikiran Ibu tadi, ada nggak Bu tantangan yang mungkin akan Ibu hadapi dalam melakukan hal tersebut? Kalau bicara tantangan ya, apapun yang kita lakukan pasti ada tantangan nih kan. Iya Bu. Termasuk pasti dalam hal menciptakan lingkungan belajar, lingkungan kelas yang menyenangkan dan nyaman ini pasti ada tantangannya.
Saya pikir itu tantangannya ini masalah waktu sih ya, karena otomatis akan saya harus meluangkan waktu lebih mempersiapkan, membuat, mendekorasi, apalagi ini kan sibuk-sibuknya tahun ajaran baru, administrasi, pasti banyak yang harus dilengkapi. Jadi, saya harus meluangkan waktu lebih, terus juga menuntut kreativitas saya. Harus dalam membuat hiasan agar tidak hanya menarik tetapi memiliki makna bagi anak-anak. Selain itu juga sepertinya membutuhkan dana lebih kayaknya ya karena harus membeli bahan-bahan, kertas origami, lem, seperti itu Bu. Jadi peralatan-peralatan untuk mendekorasi kelas. Selain itu juga saya harus mendapatkan dukungan dari teman-teman agar bersedia membantu saya karena kan kalau biar lebih cepat selesai ya bisa minta dukungan dari teman-teman bersama-sama saling memberi ide. Iya. Baik Bu Tia lah, itu kan dari sekian banyak ide yang Ibu sampaikan tadi itu Bu ya, dari bermacam-macam gagasan yang timbul. Nah itu kira-kira Bu, mana sih Bu yang akan menjadi prioritas untuk dilakukan terlebih dahulu Bu lah? Mengingat hal tersebut sangat mendesak karena ruangan kelas tersebut akan segera dipakai. Iya, ini kan MPLS 2 minggu kalau kami di TK kan berarti akhir Juli harus sudah dipergunakan. Yang sepertinya yang akan saya lakukan terlebih dahulu itu meluangkan waktu untuk membuat hiasan dinding seperti papan ekspresi, papan kehadiran murid, menggunakan kertas karton dan kertas origami, didesain semenarik mungkin karena menurut saya papan ekspresi, papan kehadiran kayaknya penting ada di dalam kelas. Iya Bu lah, nah, seperti itu. Terus kira-kira kapan nih Bu Tia akan melakukan hal tersebut? Ini kan hari Selasa ya. Kayaknya hari Jumat deh ya saya mulai melakukan. Jadi beberapa hari ini saya akan cari referensi dulu supaya saya ada bayangan mau seperti apa yang dibuat. Jadi nanti hari Jumat tinggal eksekusi saja, tidak menyita waktu lagi karena kan sudah punya bayangan, punya ide, bahan-bahannya sudah siap, jadi Jumat tinggal eksekusi. Luar biasa sekali Bu Tia nih lah, ide-idenya selalu cemerlang. Seperti Bu Tia yang sebelumnya saya kenal pasti ide-idenya tuh luar biasa. Terus Bu Tia lah, kira-kira ini komitmen apa Bu yang bisa Bu Tia lakukan agar Ibu tetap pada tujuan awal Ibu, yaitu menciptakan ruangan kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi murid-murid Ibu tadi. Kalau komitmen, saya tuh kayaknya harus berkomitmen untuk terus berinovasi, menciptakan hal-hal baru yang bermanfaat bagi lingkungan belajar ya. Jadi tidak hanya stuck di situ aja, jadi terus melakukan membuat apalagi nih yang mau dibuat untuk menarik, mempercantik kelas, memberi makna, jadi lebih menarik lagi, lebih nyaman buat anak-anak. Luar biasa sekali Bu Tia lah. Kemudian Bu Tia lah dalam menerapkan komitmen tersebut, menurut Ibu nih, adakah pihak-pihak yang bisa dilibatkan untuk membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Mengingat hal tersebut kan harus selalu dilakukan, nah, agar terjadi kondisi kelas yang selalu menyenangkan tersebut. Yang saya butuhkan itu dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, juga orang tua murid ya. Karena kita bisa mengajak orang tua murid juga berpartisipasi dalam membuat
hiasan, dekorasi kelas, seperti itu. Iya Bu Tia lah, menarik sekali perbincangan kita malam ini Bu. Kita sudah saling mengobrol Bu lah, mengutarakan apa yang diinginkan oleh Bu Tia. Sekarang gimana nih perasaan Bu Tia setelah kita berdiskusi secara singkat malam ini? Saya ngerasa tuh lega sudah ya, karena mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Karena kemarin tuh saya masih bingung, nih apa sih yang mau saya lakukan terlebih dahulu gitu. Jadi sekarang saya sudah dapat pencerahan, sudah lega, oh sudah tahu nih apa nih yang harus saya lakukan. Iya, sudah Jadi mendapat semoga gambaran Bula langkah-langkah apa iya, seperti itu ya? iya Ibu. Jadi semoga nih apa yang sudah ide, solusi, yang perencanaan hari malam ini secepatnya bisa saya laksanakan. Iya Bu Tia lah. Tidak terasa nih kita nih sudah berada di ujung percakapan kita karena keterbatasan waktu kita. Pada pertemuan berikutnya Bu Tia lah, saya ingin mendengar kabar baik dari Bu Tia tentang perkembangan ruangan kelas Ibu. Semoga saja apa yang Ibu inginkan itu bisa tercapai, Ibu. Iya Ibu, nanti saya akan hubungi Ibu lagi ya Bu ya. Nanti saya juga akan kirim foto tuh, foto ruangan kelas saya gimana kemajuannya. Jadi makasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk saya. Kita bisa berbincang-bincang, bercerita, tukar pikiran. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama Bu Tia, saya tunggu ya kabar baiknya secepatnya. Oke, selamat Siap malam Bu Ibu. Tia, tetap Selamat semangat, malam. tetap ceria, sehat dan bahagia. Amin. Ibu juga. Oke, sekarang Ibu lagi ya. Iya, saya yang jadi coachingnya. Oke. Selamat malam Ibu Lasmini. Selamat malam Bu Tia. Bagaimana kabarnya nih Bu? Puji Tuhan, sehat nih Bu. Tapi nggak terlalu fit karena belakangan ini saya agak kecapean Bu karena mengurus MPLS di sekolah. Jadi badan saya tidak terlalu fit. Kalau Ibu Tia, gimana kabarnya Bu hari ini? Iya kan ini ya lagi sibuk-sibuknya MPLS ya Bu ya di awal tahun ajaran. Kalau saya kayaknya ya sama ya Bu ya. Ini badan rasanya kurang fit juga, tetapi ya kita harus tetap semangat menjalankan tugas kita. Semoga kita selalu sehat ya Bu ya. Amin Bu. Terus jaga kesehatan. Nih, tumben nih gimana Bu ada menghubungi saya? Iya nih Bu, lama sekali kita nih nggak ngobrol Bu ya. Jadi kangen rasanya mau ngobrol sama Bu Tia, mau curhat istilahnya nah Bu, menyampaikan sesuatu yang ada di pikiran saya. Dari kemarin loh Bu, saya mau datangin Ibu tapi tidak ada waktu terus, jadi terpaksa saya menelpon saja. Iya loh Bu ya, kita nih lagi banyak kegiatan, jarang ketemu. Jadinya ya berhubungannya komunikasinya lewat telepon seperti ini. Nah, Ibu Lasmi ini mau ngomongin apa malam ini nelpon saya? Gini nih Bu, ada sedikit yang mengganggu perasaan saya, pikiran saya saat ini. Saya mau ngobrol dengan Bu Tia untuk membahas masalah ini Bu. Masalah apa ya Bu? Sepertinya masalahnya penting nih sampai Ibu nelpon saya malam-malam begini. Iya Bu Tia, sebelumnya mohon maaf Bu Tia lah mengganggu waktu malamnya nih. Sebentar saja saya mau di-coaching sama Bu Tia, mau mendapatkan saran dari Bu Tia. Jadi gini Bu, di sekolah saya itu ada ruang perpustakaan Bu. Ada banyak sekali buku-buku di perpustakaan dan bisa dibilang koleksi buku-buku di perpustakaan kami cukup lengkap Bu.
Tapi masalahnya Bu Tia, murid-murid di sekolah saya itu jarang sekali berkunjung ke perpustakaan untuk meminjam atau sekedar membaca buku di perpustakaan. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu mereka pada saat istirahat ataupun jam kosong di kantin sekolah, Bu, maupun mengobrol dengan temannya di ruang kelas. Lalu bagaimana ya, Bu, caranya agar para murid saya rajin berkunjung ke perpustakaan sekolah saya, Bu? Oh, begitu ya, Bu. Jadi murid-murid di sekolah Ibu itu jarang berkunjung ke perpustakaan dan malah sering menghabiskan waktu di kantin ya. Bisa ngobrol atau ngobrol di kelas gitu ya pada saat jam istirahat atau jam kosong. Nah, apa nih Bu yang Ibu harapkan dari percakapan kita malam ini? Iya Bu, jadi saya tuh ingin murid-murid saya itu aktif dan rajin berkunjung ke perpustakaan Bu Tia untuk meminjam buku atau sekedar membacanya sebentar di perpustakaan agar kemampuan literasi mereka lebih meningkat dari saat ini Bu Tia. Baiklah Bu Lesmini, seandainya nih ya, kalau kita skala ini 1 sampai 10, berada di skala berapa sih tingkat kunjungan siswa di perpustakaan Ibu saat ini? Menurut saya Bu Tia ya, tingkat kunjungan siswa di perpustakaan saya ini masih berada di skala 6 deh. Mengingat mereka itu memang jarang sekali berkunjung perpustakaan. Dalam 1 minggu saja, paling hanya ada beberapa siswa yang datang ke perpustakaan. Yang lain itu, beberapa siswa yang lain tuh hanya sekedar lewat, menjenguk, atau menyapa temannya dari luar ruang perpustakaan saja. Mereka seperti enggan untuk berkunjung ke perpustakaan seperti teman-teman yang lain. Jadi harapan Ibu nih gimana? Mau ditingkatkan ke skala berapa kunjungan siswa ke perpustakaan ke depannya? Saya ingin Bu lah meningkatkan skala kunjungan siswa itu ke angka 8 deh Bu. Agar para siswa itu semakin rajin berkunjung sehingga tingkat literasi siswa kami bisa lebih meningkat dari kondisi saat ini Bu Tia. Memangnya kenapa Ibu mau meningkatkan kemampuan literasi murid? Karena menurut saya Bu Tia ya, literasi itu kan memang penting untuk membantu murid-murid kami memahami pembelajaran di sekolah. Dan juga dengan membaca, murid itu akan memperoleh pengetahuan baru yang mungkin tidak didapat dari pembelajaran di kelas, Bu. Apalagi Bu Tia ya, kondisi di sekolah kami yang jaringan internetnya itu tidak stabil, Bu. Jadi mencari informasi dari buku, saya rasa lebih efektif Bu Tia daripada mencari informasi di internet yang sinyalnya tidak stabil. Iya ya Bu, ya kan di tempat Ibu itu sinyalnya kurang bagus ya. Jadi kayaknya membaca buku di perpustakaan itu jadi alternatif yang tepat itu. Nah, tadi kan Ibu Iya Bu Tia. katakan tadi Ibu katakan di awal kan anak-anak itu jarang ke perpustakaan. Kira-kira Ibu tahu nggak alasan kenapa nih anak-anak murid-murid Ibu di sekolah itu jarang datang ke perpustakaan? Apa sebabnya? Mungkin Bu ya, ini kalau menurut pendapat saya, mungkin kondisi ruang perpustakaan kami yang kurang nyaman Bu, dan kurang menarik bagi murid-murid sehingga mereka jarang dan merasa malas berkunjung ke perpustakaan, malah lebih banyak membuang waktunya di kantin sekolah. Bagi mereka mungkin berada di perpustakaan itu membosankan Bu Tia, jadi mereka tuh malas ngapain juga ke perpustakaan, lebih baik mungkin mereka mengobrol dengan temannya di kantin atau di ruang kelas mereka. Oke. Jadi menurut Ibu bagaimana
kondisi ideal perpustakaan yang nyaman dan menarik bagi murid, sehingga murid-murid Ibu bisa tertarik berkunjung ke perpustakaan. Bagi saya Bu lah, perpustakaan yang ideal itu adalah perpustakaan yang membuat murid bisa merasa nyaman, bisa berlama-lama atau betah di ruang perpustakaan. Misalnya Bu, dengan dekorasi yang menarik, tempat duduk yang nyaman, koleksi buku yang lengkap, serta ditambah fasilitas lain seperti kipas angin ataupun pendingin ruangan misalnya Bu, kalau memang ada, dan juga pencahayaan yang terang sehingga siswa lebih nyaman untuk membaca, dan juga petugas perpustakaan yang ramah, yang tidak galak sehingga anak-anak itu suka untuk berkunjung ke perpustakaan Bu Tia. Oke, jadi itu tadi ya gambaran perpustakaan ideal yang Ibu harapkan. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan agar gambaran perpustakaan ideal yang Ibu sebutkan tadi itu dapat tercapai? Mungkin Bu ya, sekolah bisa menambah fasilitas di perpustakaan dengan menambah tempat duduk agar mereka tidak berdesakan di perpustakaan. Kemudian menambah koleksi buku bacaan, memasang kipas angin atau pendingin ruangan, memasang pencahayaan yang terang, dan menyarankan petugas perpustakaan untuk mengikuti pelatihan Bu terkait kemampuan melayani proses pinjam meminjam di perpustakaan. Serta Bu, yang tidak kalah penting, mungkin bisa mendekorasi ulang ruangan perpustakaan menjadi lebih menarik sehingga siswa berminat untuk berkunjung perpustakaan dan merasa senang saat berada di dalam ruang perpustakaan Bu. Oke. Nah, dalam pelaksanaannya nanti Bu, ada nggak ya tantangan yang akan Ibu hadapi? Dalam bayangan Ibu nih, tantangannya ada nggak ya yang akan dihadapi ke depannya? Kalau untuk tantangan Bu ya, mungkin ada. Nah, apalagi Bu ya, untuk mendekorasi ruang perpustakaan dan menambah fasilitas, pasti akan membutuhkan tambahan dana Bu Tia, untuk membeli bahan-bahan untuk menghias, membeli kipas angin sebagai fasilitas tambahan di ruangan perpustakaan tersebut. Itu kendala yang mungkin akan saya hadapi Bu Tia. Nah, oke Bu. Jadi berarti Ibu di sini sudah memahami bahwa akan ada tantangan yang Ibu hadapi. Sekarang tentu Ibu harus mempersiapkan solusi untuk menghadapi tantangan tersebut. Kira-kira solusi bagaimana yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut yang sudah Ibu katakan tadi? Mungkin Bu Tia ya, saya akan mendatangi Bapak Kepala Sekolah dan berkomunikasi dengan beliau terkait dengan kebutuhan dana tersebut, karena hal tersebut harus melibatkan kepala sekolah untuk menyisihkan dana Bu. Nah, apa yang saya butuhkan untuk pelaksanaan dana tersebut agar bisa terwujud. Nah, dari sekian banyak ide, mana yang jadi prioritas Ibu saat ini agar dapat ruangan perpustakaannya itu lebih menarik? Yang jadi prioritasnya apa ya? Saya rasa yang menjadi prioritas saya Bu Tia ya, untuk saat ini mungkin mendekor ruang perpustakaan semenarik mungkin Bu, agar murid-murid itu lebih tertarik untuk berkunjung perpustakaan. Itu yang menjadi prioritas saya Bu. Jadi kita lebih berfokus ke tampilan luarnya dulu aja. Oke, jadi ya ketampilannya ya. Jadi mendekor ruang perpustakaannya terlebih dahulu. Nah, komitmen seperti apa ya Bu agar perencanaan nih yang sudah Ibu buat dapat berjalan lancar? Saya Bu akan selalu menjaga kondisi ruangan perpustakaan
agar selalu nyaman mungkin dan menarik untuk murid sehingga murid-murid betah berada di ruang perpustakaan dan kembali lagi di lain waktu untuk meminjam koleksi-koleksi buku yang berbeda, Bu. Nah, ya semoga rencana yang akan Ibu lakukan dapat berjalan lancar dan tantangan yang akan Ibu hadapi dapat Ibu atasi. Jadi murid Ibu dapat ke perpustakaan itu dapat meningkat kunjungannya ke perpustakaan. Nah, sekarang gimana nih perasaan Ibu setelah kita ngobrol? Saya merasa senang sekali, Bu. Luar biasa. Saya jadi lebih bersemangat. Saya sudah mendapat gambaran bagaimana cara saya bisa menciptakan ruangan perpustakaan yang nyaman dan menarik sehingga murid-murid kami nantinya akan lebih rajin berkunjung ke perpustakaan sehingga bisa meningkatkan literasi siswa kami dari kondisi saat ini, Bu Tia. Terima kasih, selalu semangat sekali saya, Bu Tia. Sudah benar-benar tercerahkan, nggak lagi bingung apa yang harus saya lakukan, Bu Tia. Oke, iya Ibu, saya juga senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Saya tunggu ya Bu, kabar selanjutnya cerita Ibu terkait dengan perkembangan perpustakaan sekolah Ibu. Semoga kita dapat saling berbagi, berkomunikasi. Ya Bu ya. Iya, Bu Tia. Nanti saya kabarin lagi, Bu ya. Terima kasih ya, Bu Tia ya, sudah meluangkan waktu mendengar cerita saya, memberikan masukan bagi saya. Semoga kita bisa menjadi guru-guru yang selalu berinovasi, guru-guru yang selalu bersemangat dalam mengembangkan kemampuan potensi peserta didik kita. Terima kasih banyak, Bu Tia. Amin. Terus semangat Ibu. Nanti kita teleponan lagi atau kita atur waktu kita ketemuan ya Bu ya. Baik, Bu Tia. Oke, selamat malam Ibu Lasmini. Selamat malam juga, Bu Tia. Selamat beristirahat, Bu. Ya. Berapa menit, Bu? 12. Apa 20 13? Kayaknya lewat sudah, Bu, jamnya. Iya, kita kembali ke bor utama ya. Oke, sip.